الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك على محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين الحاضرين رحمكم الله. Islam adalah agama yang sempurna mengatur tentang kehidupan rumah tangga dan pernikahan. Ada sangat banyak ayat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang hukum dan tentang tata cara mengelola rumah tangga, pernikahan dan keluarga. Mulai dari bagaimana seorang muslim harus mempersiapkan pernikahan, bagaimana mengelola pernikahan, mengelola rumah tangga, termasuk juga bagaimana mengelola ketika sebuah rumah tangga, sebuah pernikahan, sebuah perkawinan terpaksa harus diakhiri. Semuanya diatur secara lengkap di dalam Islam. Pada kesempatan khutbah kali ini, izinkan khatib membahas bahagian terakhir dari aturan yang diajarkan dalam Islam terkait dengan pernikahan itu, yaitu bagaimana sikap seorang muslim, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika terpaksa harus berhadapan dengan situasi di mana sebuah rumah tangga tidak mungkin lagi dipertahankan. Para ulama mengajarkan sebuah kaidah bahwa perceraian, yaitu mengakhiri pernikahan, hanya sah apabila dilakukan di dalam persidangan pengadilan agama. Inilah yang dituangkan di dalam pasal 115 kompilasi hukum Islam yang merupakan hasil kajian panjang dari ratusan ulama dari berbagai kampus, dari berbagai pesantren, dari berbagai sekolah. Setelah mengkaji puluhan kitab-kitab fikih, mengkaji kitab Al-Um karya Al-Imam Asy-Syafi'i, mengkaji kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, mengkaji kitab Al-Majmu' Al-Fatawa karya Imam Ibn Taymiyah, mengkaji kitab Fiqhus Sunnah karya Syekh Said Sabiq, mengkaji kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dan puluhan kitab-kitab yang lain. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab fikih yang begitu banyak itu, para ulama sampai pada kesimpulan bahwa kalau seorang muslim terpaksa harus mengakhiri pernikahannya, maka bercerai itu hanya sah, hanya boleh dilakukan di dalam persidangan pengadilan agama. Itu saja. That is the only way to divorce. Itu satu-satunya cara
yang sah untuk mengakhiri pernikahan. Tidak ada cara yang lain. Kesimpulan bahwa bercerai itu hanya sah apabila dilakukan di dalam persidangan pengadilan agama, di antaranya dilatar belakangi oleh firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 21 misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza, kata Allah, istri-istrimu itu telah mengambil darimu perjanjian yang sangat kokoh. Mitsaqan ghaliza itu maksudnya adalah nikah, karena nikah itu adalah perjanjian yang kokoh, ikatan akad yang sangat kuat yang tidak boleh diakhiri, tidak boleh diputus kecuali hanya dengan cara yang bertanggung jawab saja. Nikah itu adalah mitsaqan ghaliza, ikatan yang sangat kuat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam As-Suyuti, Rasulullah SAW juga bersabda, abghadul halali indallahi at-talaq. Sesuatu yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah bercerai. Halal memang, karena kalau tidak ada lagi jalan lain, sementara situasinya semakin memburuk, jalan itu boleh ditempuh. Itu adalah emergency exit, pintu darurat boleh ditempuh, tetapi dia merupakan sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah. Dan ada sangat banyak dalil yang lain tentang betapa buruknya perceraian dalam Islam, tentang betapa sangat tidak disukainya oleh Allah perceraian itu di dalam Islam. Ada begitu banyak dampak negatif dari perceraian. Ada berjilid-jilid buku telah ditulis oleh para ulama tentang dampak negatif dari perceraian. Ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan karya ilmiah, tulisan di jurnal-jurnal saintifik, atau bahkan tesis dan disertasi yang telah ditulis oleh para ilmuwan dan sarjana tentang betapa banyak efek negatif, dampak buruk dan bahaya dari perceraian. Karena itulah kemudian di dalam undang-undang perkawinan, sebagaimana juga dalam undang-undang peradilan agama, ditegaskan bahwa ada prinsipnya perceraian itu harus dipersulit. Perceraian itu sesuatu yang tidak boleh dibuat mudah. Dia harus dipersulit secara prosedural tentu saja. Kenapa? Karena ada sangat banyak mudarat, sangat banyak keburukan, sangat banyak efek negatif yang bisa ditimbulkan akibat terjadinya perceraian. Dalam khazanah fikih klasik, ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah, memang kita temukan ada sebahagian ulama yang berpendapat bahwa bercerai itu bisa dilakukan meskipun tidak di pengadilan agama. Tetapi pendapat ini telah ditinggalkan oleh para ulama. Pendapat ini sudah tidak lagi relevan, dan oleh karena telah ada pengkajian yang mendalam, sehingga kemudian pula sudah dijadikan menjadi bahagian dari perangkat hukum positif di Indonesia, telah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya kompilasi hukum Islam itu ditetapkan dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Maka meskipun ada perbedaan pendapat secara fikih, tapi karena sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka perbedaan pendapat secara fikih itu otomatis berakhir. Para ulama merumuskan sebuah kaidah, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah mengakhiri perbedaan pendapat. Dan pemerintah telah memutuskan, menetapkan bahwa berdasarkan kajian panjang para ulama, tadi kita sebutkan ratusan ulama dari berbagai kampus Islam, dari berbagai pesantren dan sekolah-sekolah Islam, membahas puluhan kitab-kitab fikih dengan kajian yang mendalam dan panjang, dan mereka memang pakar di bidangnya. Mereka simpulkan bahwa bercerai itu hanya sah apabila dilakukan di dalam persidangan pengadilan agama. Selain itu tidak sah.
Maka kalaupun ada orang misalnya dia ucapkan talak, dia jatuhkan cerai kepada istrinya di rumahnya, mungkin disaksikan oleh saudaranya, mungkin disaksikan oleh mertuanya, mungkin disaksikan oleh kerabatnya, tetapi karena dia tidak mengucapkan itu di dalam persidangan pengadilan agama, maka ucapan talak itu tidak sah sama sekali. Mereka masih suami istri yang karenanya tidak boleh dihalang-halangi untuk kembali bersatu. Ma'asyarul muslimin hadirin rahimakumullah. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita pahami dalam pembahasan ini. Pertama, sebagai seorang muslim, pada prinsipnya kita semua wajib berjuang sekuat tenaga untuk menjaga pernikahan dan rumah tangga kita. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Allah ingatkan setiap kita agar bersungguh-sungguh menjaga diri dan keluarga kita dari segala dosa dan maksiat, termasuk dari segala mudarat dan bahaya, termasuk berjuang sekuat tenaga menjaga rumah tangga dan pernikahan kita dari perceraian. Yang kedua, apabila kita telah bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuan untuk menjaga rumah tangga, menjaga pernikahan, menjaga keberlangsungan hubungan di dalam rumah tangga, tetapi karena begitu banyak faktor, begitu banyak masalah, begitu banyak ujian dan rintangan, dan ternyata rumah tangga itu tidak bisa lagi dipertahankan, maka pastikan menyelesaikannya hanya dengan cara yang bertanggung jawab saja, yaitu selesaikan di pengadilan agama. Lalu yang ketiga, ma'asyarul muslimin hadirin rahimakumullah, siapapun di antara kita yang mengetahui, mungkin saudara, mungkin teman, mungkin tetangga, mungkin kerabat, terjadi konflik dalam pernikahan mereka, terjadi pertengkaran suami istri, lalu kita dengar bahwa suami menjatuhkan talaknya kepada istri, tetapi tidak di pengadilan agama, maka sampaikan kepadanya bahwa perceraian dengan cara seperti itu tidak sah. Mereka masih suami istri yang sah. Doronglah mereka untuk kembali berdamai, jangan justru malah sebaliknya. Sangat ironis sekali, di banyak tempat ketika terjadi persengketaan, perselisihan, pertengkaran sepasang suami istri, lalu kemudian terdengar suami mengucapkan kata talak, padahal tidak dilakukan di dalam persidangan pengadilan agama, justru masyarakat di sekitar beramai-ramai memisahkan mereka, padahal sesungguhnya mereka masih suami istri. Padahal sesungguhnya seharusnya yang dilakukan adalah upaya islah, mendamaikan, merukunkan mereka, bukan malah memisahkan. Inilah sebuah fenomena, ma'asyarul muslimin hadirin rahimakumullah, yang memang membutuhkan kesadaran dan kepahaman, yang memang tidak selesai hanya dengan 1-2 kali khutbah, tidak selesai dengan hanya membaca 1 atau 2 buku. Pembahasan ini merupakan bahagian dari jalan panjang dakwah kita untuk mencerahkan umat. Dari mimbar ini izinkan khatib menyeru kaum muslimin dan kaum muslimat semua, menyeru kaum muslimin semua untuk ikut berpartisipasi, berjuang bersama-sama membangkitkan umat dari keterpurukan, pada awalnya dengan menjaga pranata rumah tangga, dengan menjaga pernikahan, dengan memastikan bahwa rumah tangga kita, pernikahan kita, keluarga kita terjauh dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di khutbah kedua ini izinkan khatib menyampaikan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adab ketika mendengarkan khutbah. Rasul bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghauta." Apabila engkau berkata kepada saudaramu, sahabatmu yang duduk di sampingmu, ansit, diam, padahal khatib sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka telah sia-sia Jumatmu. Inilah dalil ini disampaikan oleh para fuqaha, para ulama dalam kitab-kitab fikih tentang terlarangnya berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Bahkan sekedar menyampaikan kata diam kepada orang yang sedang berbicara di samping kita pun bisa menyebabkan sia-sianya ibadah Jumat yang sedang kita lakukan. Mari kita ingatkan kembali ini kepada anak-anak kita, ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah. Anak-anak kita hari ini boleh jadi ada yang belum paham bahwa ternyata berbicara ketika khatib menyampaikan khutbah itu bisa menyebabkan Jumat menjadi sia-sia. Boleh jadi anak-anak kita lupa, mungkin sudah diingatkan oleh gurunya, tetapi ketahuilah bahwa orang yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, termasuk dalam konteks mengajarkan kepadanya adab mendengarkan khutbah, adalah orang tuanya sendiri, adalah ayahnya yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap titipan anak yang diberikan kepadanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.